cara ampuh mencegah kerugian dengan mengandalkan firasat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama, Spiritual Solution. Semoga kita bisa berbagi info, pengalaman, dan solusi kehidupan, serta kiat sukses dalam arena bisnis dan keuangan melalui channel ini. Berbicara tentang usaha atau bisnis tentu tidak lepas dari risiko dan kerugian. Karena pada arena bisnis tidak ada jaminan si pengusaha selalu mendapat untung. Bisa juga suatu saat ia mengalami kerugian dalam usahanya, atau mungkin juga bisa terkena kasus penipuan. Tak bisa dinafikan, di dunia bisnis itu banyak bisikan manis. Terkadang penuh jebakan, tipu daya, dan muslihat. Kita sering sekali mendengar pebisnis A berkata ini harus dilakukan, sedangkan pebisnis lain berkata jangan dilakukan. Jadi banyak informasi yang simpang siur kadang-kadang kita dengar, saling bertolak belakang dari berbagai kalangan bisnis. Nah, justru hal inilah yang membuat kita menjadi bingung dalam mengambil keputusan. Sebagai pelaku bisnis, tentu kita tidak ingin mengalami kerugian. Pastinya semua orang tidak ingin rugi, apalagi saat usaha kita sedang berkembang. Namun demikian, risiko-risiko tersebut tentu harus kita hadapi. Ya, karena bisnis itu memang risiko. Jadi kalau kita takut risiko, jangan berbisnis. Maka jangan sampai kita pesimis lalu mengurungkan niat untuk menjalankan sebuah usaha gara-gara takut risiko tadi. Nah, ada berbagai cara untuk mencegah kerugian serta panduan manajemen untuk mengelola risiko bisnis yang mau tidak mau harus kita hadapi itu. Jadi ada caranya dan ada panduan manajemen risikonya namanya. Nah, dari pengalaman saya sebagai spiritual konsultan, sebenarnya risiko kerugian dalam bisnis itu sangat bisa kita cegah dengan mengandalkan firasat dalam menanggapi berbagai peluang, situasi, dan tantangan bisnis yang kita hadapi. Banyak manfaat yang dapat kita rasakan dengan mengandalkan firasat. Oleh karena itu, saya ingin berbagi ilmu dan pengalaman seputar cara ampuh mencegah kerugian dengan mengandalkan firasat. Semoga uraian singkat ini bermanfaat dan bisa memberi inspirasi kepada sobat-sobatku semua dalam mengelola bisnis dengan mengandalkan firasat, sehingga terhindar dari risiko kerugian yang tidak diinginkan. Firasat adalah suatu kemampuan dari dalam diri seseorang untuk merasakan apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Firasat merupakan kemampuan super yang dimiliki manusia. Kehebatannya jauh melampaui nalar manusia itu sendiri. Dan ternyata kita semua memilikinya. Cuma selama ini belum dimanfaatkan. Guru mursyid kita, Allah yarham Syekh Nyek Cubada, menjelaskan bahwa Allah memang memberikan kelebihan indera keenam atau mata batin untuk hamba pilihannya. Nah, untuk memperkuat penjelasan tersebut, Syekh Nyek Cubada menghadirkan dalil hadis, cerita tentang beberapa sahabat, ulama, dan syekh mursyid yang diberikan kelebihan tersebut.
serta pendapat Syekh Muhammad Arifin Al-Arsadi Batu Hampar yang tidak lain adalah guru mursyid beliau sendiri. Hadis yang dimaksud adalah ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Pertimbangkan firasat seorang mukmin karena bisa jadi dia dapat melihat sebuah permasalahan yang belum terjadi berkat pertolongan Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, selain itu Syekh Nyek Cubada juga menyebutkan cuplikan hadis lain. Ketika aku sudah mencintainya, maka akulah yang mengarahkan telinganya untuk mendengar, matanya untuk melihat, tangannya untuk menggenggam, dan kakinya untuk melangkah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi, firasat itu adalah suatu kelebihan yang Allah berikan, Allah tanamkan langsung dalam hati para kekasihnya. Sehingga dapat mengetahui suatu permasalahan yang akan dihadapi manusia. Dan biasanya pengetahuan itu selalu benar. Artinya, seorang waliullah mendapatkan kelebihan itu karena sebuah karomah anugerah dari Allah atas keimanannya. Firasat juga bisa didapat melalui tanda-tanda alam, tirakat, latihan, atau bahkan merupakan ilmu turunan dari nenek moyang. Nah, dalam hal ini firasat tidak mesti dimiliki wali Allah semata. Artinya, seorang muslim siapa saja bisa mendapatkan firasat. Nah, namun perlu diwaspadai jangan sampai hal tersebut merupakan istidrat ya, atau suatu tanda-tanda yang nggak benar sebenarnya gitu. Jadi harus hati-hati. Maka diperlukan kebersihan hati mempertajam pandangan batin kita. Dalam budaya Nusantara, firasat itu telah menjadi bagian dari kehidupan nenek moyang kita. Kelebihan itu sering digunakan sebagai sistem perlindungan diri dan mendorong seseorang untuk menghindari situasi tertentu. Misalnya kejadian yang mengkhawatir atau mengancam. Jadi mau pergi, firasat nggak enak nih ya, dia nggak jadi berangkat. Nah, itu sudah biasa di nenek moyang kita. Nenek moyang kita senantiasa mengasah kemampuan beliau dalam mengetahui hal-hal metafisik atau hal yang gaib melalui tanda-tanda zahir maupun tanda-tanda batin. Karena itulah nenek moyang kita dikenal sebagai masyarakat yang gemar mengolah batin atau mengolah rasa, membersihkan hati, serta mengasah ketajaban indera keenamnya. Semakin bersih hati seseorang, semakin tajam penglihatan batinnya akan tanda-tanda alam di sekitarnya. Jadi dia bisa baca gerak-gerik alam ini. Ini ada apa nih, mau bagaimana gitu. Nah, dalam budaya Minangkabau dikenal istilah tahu digara gari raso jopareso ya. Gerak, gerik, rasa dan periksa. Nah, ini sesungguhnya adalah intisari budaya Minangkabau tadi. Nah, kita lihat dari segi bahasa, gerak atau gara itu ya adalah kemampuan membaca, mencium bahaya sesuatu akan terjadi. Jadi orang Minang tahu gerak dia akan terjadi apa nih dengan membaca situasi. Contohnya seorang pesilat bisa merasakan ada sesuatu yang akan membahayakan dirinya. Nah, gari atau gerik adalah gerakan yang dihasilkan atau tindakan sebagai antisipasi dari serangan yang akan datang. Nah, sehingga dua elemen tersebut yaitu gara dan gari harus dipahami oleh seorang pesilat. Nah, kita ini bicara di ilmu silat. Jadi dalam kajian spiritual Minangkabau disebutkan bahwa gerak datang dari Allah, gerik adalah sikap menerjemahkan gerak Allah tadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mereka yang pandai membaca gerak dan gerik tentu pandai dalam membaca situasi dan masa yang akan datang. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh hoaks maupun tipu daya. Sementara itu dalam budaya Jawa,
mereka yang mengandalkan firasat dalam menilai kejadian disebut sebagai orang yang waskito. Kemampuan luar biasa tersebut mereka miliki dan mereka dikenal dengan istilah weruh sakdurunge winarah. Artinya, mengerti sebuah permasalahan sebelum waktunya terjadi. Ini adalah sebuah ilmu yang sering disebut sebagai ilmu kasaf dalam tasawuf transformatif. Dan dikenal dengan istilah ilmu gara dalam bahasa Minang atau ilmu kaweruh dalam bahasa Jawa. Weruh sakdurunge winarah sering diartikan sebagai kemampuan batin untuk mengetahui sesuatu secara langsung tanpa penalaran analitik. Saat kemampuan ini hadir, seseorang bisa mendapatkan ide apapun, meski tidak jelas dari mana datangnya. Nah, berdasarkan penelitian dan pengalaman kami sebagai seorang spiritual konsultan, munculnya kemampuan batin seseorang melibatkan berbagai informasi atau pengalaman masa lalu yang dikendalikan oleh alam bawah sadar. Jadi, kemampuan batin yang luar biasa ini menjembatani kesenjangan antara bagian sadar kita dengan tidak sadar dalam pikiran manusia. Manfaat ilmu gara atau kauruh ini menjadi sangat penting apabila dikaitkan dengan kemampuan leadership dalam mengelola negara, perusahaan, keluarga, dan individu agar dapat satu, menghindari kejadian-kejadian buruk dan kerugian. Kedua, jika tidak bisa menghindar, memang harus ditempuh, maka ia berguna untuk mengelola risiko yang dihadapi. Firasat merupakan naluri utama yang dimiliki oleh setiap orang. Kita bisa mengandalkan firasat dalam membaca setiap keadaan yang terjadi di sekitar kita. Firasat sendiri sebenarnya juga sering dikaitkan dengan rasa takut, panik, ataupun keraguan. Firasat sangatlah bermanfaat dijadikan acuan bagi kita untuk dijadikan alarm perlindungan terhadap hal-hal buruk yang bisa terjadi. Hal tersebut juga berupa kejadian-kejadian yang bersifat bahaya dan mengancam. Di situasi yang mengancam, firasat seseorang bisa muncul secara tiba-tiba dan menjadi semakin kuat seiring semakin berbahaya situasi. Namun sayangnya banyak orang nggak memperhatikannya. Itu masalah manusia masa kini. Nah, karena itulah saya menyarankan agar kita berusaha mengikuti firasat kita. Sekalipun kita juga sulit membedakan antara firasat dengan rasa takut atau keraguan. Namun demikian, sebagai tolak ukur agar kita tidak salah dalam mengikuti firasat, maka perlu kita perhatikan 3 hal sebagai berikut. Yaitu 1, selama tidak merusak badan, selama tidak merusak atau merugikan orang lain, selama tidak melanggar aturan agama dan hukum positif, maka berusahalah untuk mengikuti firasat kita. Pasalnya, karena hanya melalui pengalamanlah kita dapat membedakan firasat dengan rasa takut atau keraguan. Nah, jadi dalam ilmu spiritual itu pengalaman penting, Pak. Maka harus berulang-ulang kita lakukan percobaan-percobaan gitu, praktek-praktek. Nah, dari pengalaman kita baru tahu yang mana yang benar, mana yang salah, mana yang ragu, mana yang firasat, mana yang rasa takut, dan lain sebagainya. Jadi perlu kita ketahui secara ilmiah bisa dibuktikan bahwa firasat sebenarnya adalah bagian dari sistem perlindungan yang rumit dan mendorong kita untuk menghindari situasi tertentu. Misalnya kejadian yang mengkhawatirkan atau mengancam. Riset yang dilakukan oleh peneliti ilmu saraf, Dr. Linda Rinaman dari Florida State University melaporkan bahwa antara insting dan otak itu selalu berkomunikasi melalui saraf vagus yang letaknya di usus. Jadi
Sistem saraf organ pencernaan memang sering dianggap sebagai otak kedua. Saraf vagus merupakan jaringan dua arah yang luasnya 100 kali lebih besar dari permukaan kulit dan mengirim lebih banyak sinyal ke otak daripada sistem organ lainnya di tubuh. Saraf ini membawa pesan penting dan detail dari otak ke tubuh yang umumnya digambarkan sebagai firasat awal yang mendorong kita untuk menilai situasi atau menghindarinya sama sekali. Lalu bagaimana kalau kita mendapat firasat yang negatif? Nah, ini selanjutnya kita akan bahas doa untuk menolak firasat negatif. Kehidupan memang tidak bisa lepas dari rasa takut dan keraguan. Nah, maka firasat-firasat negatif pun bisa saja menimpa siapa saja, ya. Firasat buruk seringkali membuat seseorang tidak tenang dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr, dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa mengurungkan hajatnya karena perasaan buruk, maka dia telah berbuat syirik. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa tebusannya? Rasulullah berkata, hendaklah kalian mengucapkan Allahumma la khaira illa khairuka wala tayra illa tayruka wala ilaha ghairuka. Nah, melalui hadis Rasulullah di atas, doa yang perlu kita baca menolak firasat buruk adalah sebagai berikut. Allahumma la khaira illa khairuka wala tayra illa tayruka wala ilaha ghairuka. Nah, artinya kurang lebih, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu, dan tidak ada kesialan atau firasat buruk kecuali kesialan yang telah Engkau tentukan, dan tidak ada ilah selain Engkau. Semoga uraian singkat ini bermanfaat agar sobat-sobat dapat mengandalkan firasat dalam menilai situasi dan membaca peluang bisnis, sehingga terhindar dari kerugian ataupun penipuan dalam mengelola usahanya. Semoga sukses selalu dalam segala hal yang sobat lakukan. Semoga berhasil. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.